sekarang yang tadi disimpan karena sekarang mata kuliahnya udah beda. Udah? Ini jam sulit, jam ngantuk habis makan. Sudah jamnya jam ngantuk, nama prinsipnya prinsip penderitaan lagi. Double ini penderitaannya ini. Ya? Hah? Takut menderita ya? Waduh. Udah? Mari kita buka Alkitab dulu, kita baca. Matius pasal yang ke-18. Prinsip penderitaan. Nah, sasaran dari prinsip ini supaya kita bisa memberikan pengampunan penuh. Nah, jadi selalu ingat 3 akar, jangan pernah lupa. Setiap kali kita belajar ini, mari ingat dulu 3 akarnya. Pertama, akar pahit. 2, cinta uang, kenajisan. Nah, jadi kalau kita tidak jaga, mempraktekkan 7 prinsip, maka 3 akar dosa itu selalu akan masuk dalam kehidupan. Nah, kita lihat sekarang prinsip penderitaan. Nama prinsipnya aja udah gak enak nih. Penderitaan. Mari kita membaca Matius pasal yang ke-18. Nanti baca seluruhnya dari ayat 21 sampai 35. Nah, tapi hari ini yang kita baca coba ayat 21 dan 22 saja. Udah, Matius 18, ini betul-betul pergumulan, jamnya ngantuk, saya juga ngantuk, baru berasa ngantuknya tidur jam 3 soalnya. Ayat 21 dan 22, mari kita membaca bersama-sama perumpamaan tentang pengampunan. 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau membaca Alkitab coba kita imajinasikan dulu situasinya kira-kira seperti apa. Nah, coba sebentar ya baca sebentar, semenit 2 menit terus mulai imajinasikan kira-kira situasinya seperti apa. Coba baca dulu, baca Alkitabnya, enggak usah lihat saya. Di Alkitabnya, terus mulai diimajinasikan. Kira-kira suasananya seperti apa itu? Coba 1 menit aja coba baca dan imajinasikan. Nah, sudah langganan Dedi aja deh. Ya biasanya kan kalau sudah langganan tuh enggak kemana-mana atau Dedi atau. Coba Ded, kamu praktekkan, kira-kira kamu jadi Petrus itu tadi, ini sang Bapa tadi, ini jadi Yesusnya sekarang. Coba kira-kira imajinasikan dulu situasinya seperti apa. Nah, kalau saudara bisa mengimajinasikannya, nah itu enak gitu ya. Nah, nanti di sesi terakhir akan diajari membaca firman yang bagus itu mesti imajinasi main. Nah coba Ded, ini mic buat kamu coba. Kamu kayak dulu loh sekolah minggu itu loh, drama Natal itu loh. Kan dulu pinter dulu. Ya, nah gitu coba. Kamu jadi Petrus, dia jadi Yesusnya. Nah kira-kira. Petrus dibalik aja, dibalik. Oh dibalik? Petrus Pak, saya cocok Yesus Pak. Emang kamu udah yakin cocok Yesus? Udah dites anak-anak belum? Hah? Udah dites anak-anak belum?
Kalau anak-anak takut ya belum cocok gitu Yesus. Gantian deh, gantian. Coba nanti kira-kira ini pemilihan Petrus paling benar. Kamu dulu jadi Petrus, setelah itu gantian kamu jadi Yesus. Bacanya nggak selesai-selesai loh dari tadi. Imajinasi dulu, coba. Nah, coba yang lain juga imajinasikan juga gitu loh. Nah, ini kan kita mau bicara penderitaan nih. Udah ya, rasanya udah bisa. Oh iya, diucapin. Nah, jadi, coba sekarang kamu acting jadi kayak Petrus yang di Alkitab itu. Kita pengen tahu cocok nggak kira-kira? Coba. Berdiri. Yesusnya itu. Oh gitu ya. Nanti langsung gantian ya, langsung gantian. Jadi. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang telah berbuat dosa kepadaku? Cukup sampai 7 kali? Bukankah aku sudah bilang kepadamu, Dep? 7 kali 70. Balik. Oh, balik. Emangnya tukul. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa, Tuhan? Tuhan, berapa kali, Tuhan? Ngomong, Tuhan, ngomong. 7 kalinya gak ngomong. 7 kali, Tuhan. Aku berkata kepadamu, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 anakku. Saya tanya kepada saudara, kira-kira yang mendekati benar yang mana? Hah? Yang mana? Yang kedua ya. Loh, lihat, ini, dengarkan ini. Kalau saudara renungkan, ini lagi suasana hati Petrus ini lagi marah. Ya toh, lagi marah. Bukan lagi iseng nanya, Tuhan berapa kali sih? Nah, ini lagi marah ini. Lagi marah tuh kira-kira gini. Tuhan, berapa kali sih gue mesti ngampuni? Udah capek nih 7 kali kau. Itu darah udah mau muncrat dari sini tuh. Nah, ini loh ngomong pengampunan, saudara. Saudara mau mengampuni, mau melepaskan pengampunan, kalau apa? Kalau hatimu sakit kan? Betul nggak? Nggak ada orang itu yang tidak ada masalah tiba-tiba gini, aku ampuni kamu ya, aku ampuni kamu ya, aku ampuni kamu. Nggak ada, gila itu mah. Betul nggak? Sakit dulu, baru bisa lepaskan. Betul nggak?
suasana hatinya Petrus ini lagi betul-betul dongkol. Kenapa dia sampai ngomong 7 kali kan? Itu sambil melotot. Karena mungkin dia sudah diajar sebelumnya oleh Yesus. Ditempeleng, pieng. Aku ampuni kamu. Lagi jalan sedikit, balik lagi tempeleng. Pieng. Ampuni lagi. Balik lagi dikit, ampun. Pieng. Itu udah gak tahan itu. Makanya sampai nanya 7 kali kan? Gitu kan? Loh. Waduh, itu enggak gampang itu. Waduh, kalau balik ke tadi tinggal dalam Kristus dua gambar itu ya. Saudara pasti lebih milih gambar yang bukan Kristen. Karena gambar yang bukan Kristen itu gini, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi yang Kristen, Tuhan bilang gini, kalau ditempeleng yang kiri, kasih yang kanan. Ini karena dua-duanya sudah dikasih ngomong Tuhan, sudah habis pipinya. Padahal sudah mesti tahu loh, Tuhan itu baik loh. Kenapa sih Tuhan bilang kalau ditempeleng yang kiri kasih yang kanan? Supaya saudara sembuh lagi aja. Kalau ditempeleng, deng kan mengong gini. Ya kan? Supaya sembuh balik, tempeleng lagi kan balik kan gitu kan. Baik aja sebetulnya Tuhan. Nah, mari kita mau belajar. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengampunan itu harus jadi gaya hidup kita. Nah, selama pengampunan ini belum jadi gaya hidup, makanya kita mau mengampuni itu bergumul, susah sekali gitu loh. Makanya Petrus sampai ngomong 7 kali kah? Udah capek, udah gak kuat, tapi Yesus malah jawabannya enteng. Bukan 7 kali, enak aja lu 7 kali. Tapi Yesus bilang apa? 70 kali 7 kali lagi. Berapa tuh? Siapa bilang Pak? Siapa bilang? 70 kali 7 kali lagi. Ya sampai selesai ya terus. Nah itu kira-kira ada yang bilang gini loh. Minimal setiap 1 menit sekali, saudara mesti lepaskan pengampunan kepada orang yang sama, yang sangat menyakitkan. Orangnya yang sama. Loh, kalau orangnya beda sih gak apa-apa ya. Orangnya sama. Makanya di gereja itu ya, saya paling gak suka pakai istilah kayak di orang Protestan, istilah kalau di gereja itu kan ada majelis ya. Kan di Alkitab nggak ada ya istilah majelis. Yang ada istilah diaken. Kenapa? Majelis itu kepanjangannya manusia jelmaan iblis. Itu. Nah, makanya kadang-kadang orang banyak pusing kan sama majelis kan. Gitu. Sakit hati sekali. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, semua kata kasih itu adalah kata perintah. Kasihlah, kata perintah. Kasihlah, itu kata perintah. Nah, supaya kita bisa mengasihi, mengampuni, itu kan butuh kasih, betul nggak? Tanpa kasih kita nggak bisa mengampuni. Nah, supaya kita bisa mengampuni, kita mesti gini, mengerti apa yang bukan kasih dan apa yang kasih. Karena kalau kita nggak ngerti bedanya apa itu kasih dan apa yang bukan kasih, nah repot kita. Nah mari kita belajar dulu apa yang bukan kasih itu apa. Nah kita dulu. Yang bukan kasih itu apa? Pertama, yang bukan kasih itu adalah perasaan. Apa yang bukan kasih? Perasaan. Perasaan itu kan gak stabil ya. Wah itu tergantung moodnya katanya. Waduh kalau tergantung moodnya gak stabil, kalau lagi perasaannya enak, ngampuni. Kalau lagi gak enak, tempeleng. Itu kalau itu perasaan. Jadi yang bukan kasih apa? Perasaan itu bukan kasih. Nah. Apa lagi? 2, kesian. Kesian itu bukan kasih.
Apalagi yang ketiga? Asmara itu bukan kasih. Nah, asmara tahu nggak? Nah, mana yang pengen menikah tadi? Yang pengen menikah? Dia lagi ya. Di situ aja dia. Dia kan kamu belum nikah. Pengen nikah kan? Sudah, pertanyaannya gini. Sudah ada yang dipandang-pandang nggak? Sudah ada yang dipandang-pandang nggak? Hah? Hah? Kira-kira lah. Hah? Ada toh? Nah, ini dia bilang sudah ada yang dipandang-pandang. Ini loh, waktu kamu mandang dia, tiang. Terus kamu bilang gini, kau di sana, aku di sini, mata kita bertatap-tatapan. Gitu kan? Gitu kan? Terus waktu gitu kan di sini kamu kan gini ya, deksar, deksar. Bunyi kan di sini kan? Ya enggak, ya enggak? Hah? Ya? Ya enggak? Gitu kan? Loh, jujur loh. Nah, dengar. Yang dukser itu asmara. Tapi dengerin ya Dea. Kamu jangan menikah karena duksernya itu tambah kenceng. Karena itu bukan kasih. Itu asmara. Siapa di sini yang sudah menikah tapi pernikahannya masih mungkin setahun lah gitu, ada nggak? Berapa lama kamu menikah? Masih anget katanya. Hah? 5 bulan, masih baru ya. Nah, dulu sebelum nikah, deksernya ada nggak? Ya. Ayo, jujur. Dulu kalau umpamanya di telepon, gitu, janjian ada nggak? Ada nggak? Hah? Enggak, udah lama. Ingat dulu nggak? Dulu masih pertama kali itu loh. Ada nggak? Hah? Ya sudahlah, nggak usah tanya dulu. Pasti ada lah dulu ya. Kamu kan baru 5 bulan kan? Masih ada nggak duksernya hari ini? Duduk gini kamu, gitu nggak? Hah? Udah nggak ada loh, baru 5 bulan loh padahal. Gawat. Nah, gini loh. Kata dokter, asmara itu, dukser itu paling lama bertahan itu setelah menikah 5 tahun. Makanya usia rawan menikah itu 5 tahun. Ternyata hari ini survei kita membuktikan 5 bulan sudah hilang. Nah ini, dokternya bilang 5 tahun kok 5 bulan sudah hilang. Ya nggak apa-apa lah, beneran nggak apa-apa, daripada kamu ntar ketemu dia di kamar dukser, ntar makan bareng dukser, ntar di mana dukser, copot jantungmu ntar gitu kan. Tapi sekarang tahu nggak bedanya bahwa asmara itu bukankah kasih. Jadi nggak ada duksernya ya. Nah makanya gini, yang jadi masalah itu gini loh, kalau pertumbuhan asmara dan kasih ini nggak seimbang. Karena biasanya orang lagi pacaran tuh, asmaranya kenceng tapi kasihnya enggak. Mestinya cepet-cepet mulai dibangun kasihnya yang meningkat. Karena kalau enggak bisa bahaya. Jadi kalau sudah menikah, kasihnya belum tumbuh, duksernya sudah hilang. Nah begitu lihat orang lain, dukser, kita bisa bahaya bilang begini. Bahaya bilang begini, rasanya yang ini bukan kehendak Tuhan nih, bahaya loh. Loh, ya saya membaca di banyak berita, itu yang lagi banyak terjadi di hamba Tuhan luar negeri sekarang. Merasa di sininya sudah nggak ada dukser, dia merasa bukan kehendak Tuhan. Kalau sebentar lagi sampai pengajaran itu datang ke Indonesia, udahlah nggak peduli siapa hebatnya, terkenalnya. Paulus bilang gini, nggak peduli malaikat sekalipun yang turun beritahu. Satu saja, nggak usah percaya. Ya, kita mesti kembali kepada kebenaran firman Tuhan benar-benar. Amin. Kok yang amin cuman gembala ya, kamu nggak mau ya? Saya khawatir anak Tuhan ini ada yang mikir gini, kenapa ya kita nggak boleh nikah 2? Wah, khawatir.
Nggak usah lah, kita tidak bahas pernikahan, penderitaan ini bahasannya. Karena lain urusannya pernikahan dengan penderitaan. Jadi asmara itu bukan kasih. Jadi dengar, apa yang bukan kasih? Ingat ini 3. Perasaan itu bukan kasih, kasihan itu bukan kasih, asmara itu bukan kasih. Hah? Ya memang bukan, Pak. Nah sekarang mari kita tahu apa itu kasih. Nah, kesian itu kan kadang-kadang cuman gini Pak ya. Itu kan juga kadang-kadang lagi mood ya. Aduh ngeliat, aduh kesian nih orang ini. Sama seperti kita, lagi berantem sama suami istri, begitu udah cakar-cakaran, udah berluka. Aduh kesiannya, sorry ya. Baik kan, begitu hilang kasiannya, cakaran. Karena itu bukan kasih. Nah kalau gitu, kasih itu apa? Alkitab berkata kasih itu adalah apa? Sifat. Nah, kasih ini adalah sifat Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam kita, amin. Nah sifat ini akan kelihatan waktu terjadi aksi kepada saudara. Jadi ini waktu umpamanya, enggak Dedi ini, waktu dia lagi katanya. Ini waktu ditampar begitu. Nah, reaksi dia ini akan menunjukkan dia bereaksi dengan sifat Tuhan atau bukan. Jadi kalau gini, saya umpamanya, saya ditempeleng yang kiri. Terus saya berkata gini sama Dedi yang nempeleng saya. Terus saya bilang gini, terima kasih Dad. Terima kasih. Saya mau tanya, saya sudah praktekkan firman Tuhan belum? Sudah belum, Dad? Sudah. Saya ulangi. Ya, kamu tempeleng saya coba. Takut dia. Kamu takut dikutuk ya? Jadi ini lihat ya, saya praktekkan ditempeleng yang kiri. Terus saya ngomong sama dia, terima kasih Dad. Saya mau tanya sama saudara, saya sudah praktekkan firman Tuhan belum kan? Sudah belum? Kok belum? Hah? Karena perintahnya kata Tuhan, kalau ditempeleng yang kiri, kasih yang kanan. Saudara, silahkan kalau saudara dengar dari pendeta lain, itu cuman sekedar alegoris saja. Tapi bagi saya mungkin saja itu terjadi beneran. Nah, jadi waktu saya ditempeleng, reaksi saya ini terhadap aksi yang datang itu adalah menentukan saya bereaksi dengan sifat Tuhan atau tidak. Jadi waktu saya ditempeleng, terus saya bilang begini, lo belum tahu ya, ini mantan preman pasar Bandung. Nah itu reaksi apa? Bukan reaksi sifat Tuhan. Kalau reaksi sifat Tuhan itu, tempeleng tieng, kasih yang kanan tieng, dibalikin lagi yang kiri tieng, yang kanan lagi sudah habis. Reaksi Tuhan kan cuma begini kan, Bapa ampuni dia, karena dia nggak tahu apa yang dia buat. Itu reaksinya Tuhan. Nah, jujur kalau pengampunan ini belum gaya hidup, makanya saudara kita nggak bisa bereaksi seperti Tuhan. Ingat kasih itu adalah sifat Tuhan. Nah, makanya Alkitab berkata 1 Korintus itu kan dibilang begini, kasih itu apa? Panjang, apa? Sabarnya panjang, gak habis-habis. Nah, apalagi kalau gitu. Tapi tidak cuma sifat Tuhan, kasih itu adalah, kalau kita baca di Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 16 firman Tuhan berkata begini, Allah itu kasih, artinya kasih itu apa? Allah sendiri.
Wah, ini saudara, makanya tadi ingat tadi, tinggal dalam Kristus. Kalau saudara tinggal di dalam Kristus, maka apapun yang terjadi kepada saudara, itu sebenarnya terjadi kepada siapa? Kepada Kristus, betul nggak? Karena kita ada di dalam Kristus. Makanya saudara, karena gini. Saudara kalau mau menyalakan lampu ini, perlu berdoa dulu nggak? Hah? Perlu berdoa nggak? Perlu bergumul nggak? Pakai doa puasa nggak? Hah? Waduh, kalau pakai doa puasa dulu diumumkan. Besok, karena gedung ini mau dipakai, nanti malam semua doa semalam suntuk ya. Terus tanya, buat apa Pak doa semalam suntuk? Kita mau nyalain lampu. Kalau ada orang yang begitu, kamu bilang apa? Langsung gini kan? Betul gak? Karena yang namanya nyalain lampu, enggak perlu pergumulan. Saklarnya mana sini? Oh enggak ada? Mana? Oh di belakang. Nah, ada enggak yang dekat di sana? Coba tolong satu orang yang dekat sana. Ya Pak Budi tolong Pak. Nanti saya tanya Pak Budi. Tolong Pak matiin satu aja. Satu aja matiin. Nah udah Pak. Nyalain Pak lagi. Pak Budi. Tadi matiin nyalain. Tadi Bapak berdoa dulu gak? Hah? Enggak ya? Gampang gak? Nah dengarkan ini. Mestinya Bapak Ibu Saudara sekalian, mengampuni itu harus mudah seperti itu. Semudah pencet tombol, mestinya mengampuni itu harus begitu. Nah, kenapa kita susah mengampuni? Karena begini loh. Karena kita tidak pernah ambil keputusan untuk mengampuni. Jadi sebenarnya mengampuni itu tergantung keputusan saudara. Waktu saudara berkata, aku putuskan mengampuni, itu langsung kasihnya itu keluar. Makanya, lihat ini. Pengertian mengasihi itu begini kan. Belajar melepaskan kasih Allah kepada orang lain melalui keputusan. Jadi waktu kita putuskan itu kayak gini loh, pencet tombol. Pencet tombol itu enggak perlu bergumul. Tinggal kita putuskan mau dinyalain atau dimatiin. Betul nggak? Demikian juga mengampuni. Waktu saya dan saudara putuskan mengampuni, aku ampuni kamu, itu langsung mengalir. Nah, makanya jangan lupa pelajaran sebelumnya. Tinggal di dalam Kristus. Karena kalau kita tinggal dalam Kristus, kita punya kasih karunia untuk pencet tombolnya. Jadi kalau kita tidak tinggal dalam Kristus di luar tadi, susah banget rasanya mau pencet tombol. Tapi kalau kita tinggal di dalam Kristus, waduh, Yesus itu coba ya, Yesus. Aduh, kurang sakitnya apa itu? Betul nggak? Diajar dan sebagainya. Makanya kalau saudara lihat tuh filmnya itu. Aduh, luar biasa. Tapi justru Yesus menang. Kenapa? Dia tinggal di dalam kasih Bapa. Nah, itu sebabnya ayo semakin kita putuskan, kasih itu akan mengalir gitu loh. Sama seperti begini, terluka itu keputusan siapa? Keputusan dirimu sendiri. Betul nggak? Sama seperti tadi Pak Wi ngomong, kamu mau ngomong apa saja sama saya, saya bisa ngeles. Nembak gini saya bisa begini kan? Bisa ngeles aja. Karena luka itu keputusan kita sendiri. Kalau kamu putuskan gak luka, mah gak luka. Nah, itu sebabnya bagaimana supaya kita ini kasih yang di sini nih mengalirnya bagus. Nah, ini gak ada gambar hatinya nih, mestinya ada gambar hati nih. Nah, ada gambar hati supaya kasih itu mengalir. Ada 3 saluran utama. Tiga saluran ini enggak boleh mampet, enggak boleh buntu.
supaya itu waktu kita putuskan, itu bisa mengalir. Nah, 3 kondisi ini harus ada. Nah, coba kita baca 1 Timotius 1 ayat yang kelima. 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ayat 5, 1 Timotius 1, 2, 3. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul. Lihat ngalir, satu apa? Dari hati yang suci, dari apa? Hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus. Loh, makanya kita udah belajar tuh hati nurani. Loh, nek hati nuraninya bener, wah itu ngalirnya enak. Ya toh? Nah, hatinya mesti suci. Bener, nah. Tapi juga saudara, supaya kasih itu mengalir, ternyata 1 Timotius 1 ayat 5 berkata begini, ada iman yang mengambil peran di sana. Apa? Iman. Nah, saudara tahu nggak iman itu dari mana datangnya? Lihat ini, kasih ini supaya bisa mengalir. Kondisi yang ketiga katanya iman. Apa? Iman. Nah, dari mana datangnya iman ini? Dari mendengar. Mendengar apa? Firman Tuhan. Jangan nggak lengkap. Nah, itu sebabnya hari ini bagaimana supaya saya dan saudara ini punya iman. Karena mengampuni itu butuh iman. Kasih supaya mengalir itu di sini butuh iman. Nah, kita sudah tahu kata firman Tuhan, iman itu datang dari apa? Dari mendengar. Dan mendengar dari firman Kristus. Nah, itu sebabnya mari kita mau belajar dulu. Ada 7 kebenaran tentang pengampunan di firman Tuhan. Supaya saya lewati dulu ini, nanti aja terakhir saya akan beritahu. Nah, ada 7 kebenaran tentang pengampunan. Karena dari mendengar berita ada iman. Waktu ada iman kita mampu melakukannya. Nah, mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, apa itu tulisannya? Sakit hati. Ya. Sakit hati itu, nah catat. Di makalah saudara nggak ada itu. Catat, jangan lupa, catat semua ya. Sakit hati itu, kamu lagi terluka itu, ingat ya, ingat ini. Sekolah karakter yang terbaik. Apa? Sakit hatimu itu apa? Sekolah karakter yang terbaik. Nah, Mazmur 119 ayat 71 itu dia berkata begini, bahwa tertindas itu baik bagiku. Kok ada ya orang yang ngomong gitu? Tertindas itu baik. Beritahu sebelahnya, Bro, sis, tertindas itu baik. Beritahu dulu, ayo beritahu, tertindas itu baik. Tertindas itu baik. Beritahu berikutnya, itu sekolah karakter. Bilang. Ayo. Nah, apa? Tertindas itu baik. Siapa yang tadi pagi sikat gigi? Oh, enggak semua ya. Ya sudah. Nah, Ibu tadi sikat gigi? Benar. Pakai apa, Bu? Iya, pakai apa? Kalau zaman dulu pakai bata merah diginiin. Pakai Pepsodent. Kok disebutkan mereknya sih? Kerja di Pepsodent ya? Oh iya, gitu aja, enggak usah disebut merek lah, nanti dikira kita nih pesan sponsor. Nah, bagaimana supaya
Itu pasta giginya keluar, dipencet, gak diginiin. Rupanya orang Bandung kalau ngeluarin odol diginiin. Diapain? Dipencet. Nah, tahu nggak saudara? Waktu Tuhan ingin mengeluarkanmu yang di dalam itu, diapain? Dipencet. Karena waktu dipencet itu keluar yang di dalam, itu keluar yang mana? Apakah karakter Kristus atau bukan yang keluar itu? Makanya itu dipencet. Nah, urusan pencet odol ini kalau saya konseling pranikah, saya beritahu. Karena gara-gara pencet odol bisa ribut suami istri. Karena apa? Kalau wanita itu pencet odolnya itu rapi dari bawah. Tapi kalau pria langsung pencet tengahnya. Teng. Jadi istrinya begitu mau pencet odol, wah itu kan susah. Karena sudah dipencet tengah, sekarang wanita dari bawah susah keluarnya. Karena di tengahnya bolong gitu kan. Berantem gitu. Nah jadi dia nanti kalau kamu konseling pranikah, ya, diajarin itu pencet odolnya. Wah, 2 hari ini dia jadi bintang deh nih. Gitu ya. Nah, jadi ingat sakit hati itu apa? Sekolah karakter yang terbaik. Sudah tahu belum nama sekolahnya? Hah? Nama sekolahnya? Nah catat ya. Ini nggak ada loh. Catat. Nama sekolahnya. Hah? Bukan. Nama sekolahnya itu adalah Universitas Pukulan Berat, jurusan Jatuh Bangun, Fakultas Tutup Mulut. Apa nama sekolahnya tadi? Apa nama sekolahnya? Universitas Pukulan Berat, jurusan Jatuh Bangun, Fakultas Tutup Mulut. Kalau sudah ngalami gitu, jangan banyak omong, diem. Makin bimoli, bibir monyong sekali, makin gak lulus nanti. Ingat, sakit hati itu sekolah karakter. Oh, nama sekolahnya lupa. Catat ya, universitas namanya Universitas Pukulan Berat, jurusan Jatuh Bangun, Fakultas Tutup Mulut. Nah, itu nama sekolahnya, ingat-ingat ya. Kalau saudara lagi diizinkan sakit hati, berarti lagi masuk sekolah karakter. Sekolah karakter itu bayarnya mahal. Betul nggak? Mahal. Waduh, makanya saudara, saking mahalnya, sakit bener gitu. Nah, yang kedua kebenarannya bilang apa nih? Yang kedua kebenarannya adalah orang yang menyakiti apa? Alat yang diizinkan Tuhan datang kepadamu. Yang namanya alat Tuhan ini, ingat harus dipelihara baik, baik. Ya, alat Tuhan harus dijaga baik, baik. Makanya saya ingin menyarankan kepada saudara, kalau saudara disakiti oleh seseorang, jangan lupa kirim parcel ke rumahnya. Kenapa? Dia ini alat Tuhan, jangan ditengking. Kita ini suka salah, ya toh? Alatnya Tuhan ditengking, alatnya iblis diterima. Jangan diapain dikasih parcel supaya menang. Nah, bentar. Ini alat Tuhan ya. Saudara, supaya kita ini waktu ngalami sakit itu bisa menang, saudara harus praktekkan benar-benar itu syarat murid Yesus. Nah, saya mau beritahu syarat murid Yesus. Syarat murid Yesus itu kan dibilang begini. Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, ia harus nyangkal diri dan pikul salib. Nah, saya mau jelaskan buat saudara supaya saudara ngerti. Ingat, ini saya umpamakan salib aja. Ya, salib itu berat loh.
Kalau sudah baca di buku yang dipikul oleh Yesus itu kurang lebih 50 kilo beratnya katanya. 57 kilo ya. Ya, berat loh. Nah, ikut Yesus itu kata firman Tuhan, dengarkan ini, dengarkan. Jangan tiru gaya dunia. Tuhan bilang salib itu harus dipikul. Ini. Mikul ini gini ya. Betul. Mikulnya gini kapan? Tiap hari. Nah sekarang anak Tuhan itu karena ndak tahan pikul salib tiap hari, terus gini, dipotong-potong, dikecilin, setelah jadi kecil dikalungin. Ayo, perintah Tuhan itu bukan dikalungin. Salib itu diapain? Dipikul, bukan dikalungin. Yang suka pakai kalung salib bertobatlah. Karena perintah Tuhan salib ini mesti dipikul. Nih, dipikul. Ya toh? Nah, karena kita enggak mau pikul salib berat, makanya dikecilin supaya bisa dikalungin. Coba, ada yang mau nggak kalung salib segede ini? Mau nggak bu? Segini nih, gini nih. Nggak ada yang mau tuh, makanya dikecilin. Jadi kesalahan pertama anak Tuhan, salib yang harusnya dipikul, itu malah dikalungin, itu salah. Ya yang penting sudah ngerti maksud saya, bukan berarti nanti kalung salibnya terus. Nah itu salah pertama ya, yang harusnya dipikul, dikalungin. Salah kedua nih anak Tuhan, soal salib, Tuhan itu nyuruh mikul. Tapi anak Tuhan malah ditaruh, tidak dipikul. Kalau sudah ditaruh anak Tuhan berdoa begini, Tuhan sembunyikan hambamu di balik salibmu. Loh, salib itu bukan tempat sembunyi. Yang suka berdoa demikian itu bukan doa rohani ya. Jangan dikira kalau engkau berdoa sambil nangis, Tuhan sembunyikan hambamu di balik salibmu. Malaikat marah itu. Salib itu bukan tempat sembunyi. Tapi salib itu harus diapain? Pikul. Nah pertanyaannya, waktu Tuhan suruh saya dan saudara pikul salib, buat apa salib yang saudara pikul itu? Ayo, nih tiap hari suruh pikul salib, aduh capek. Gitu kan? Nah salib ini ingat tadi, bukan buat dikalungin, bukan buat tempat sembunyi, tapi salib ini, dengarkan, tempat di mana saya dan saudara mati. Amin. Amin. Makanya Tuhan mau kamu itu mati bagi dirimu tiap hari. Supaya kehendak Tuhan itu yang nyata dalam kehidupan. Nah, salib. Naik ke atas, gini kan. Supaya kita mati di kayu salib. Nah dengarkan ini, mati di kayu salib kamu tidak bisa mati sendiri. Butuh orang lain. Amin. 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 Oh mungkin saudara beralasan sama saya, Pak Onel, bisa saya nyalipkan diri sendiri. Oke, saya coba, bisa nyalipkan diri sendiri. Ambil paku dan palu, kaki dulu dipaku, tek, bisa. Oh bisa, tangan kiri, tek, bisa. Ambil mahkota tadi, tek, masukin, ambil itu tombaknya, Saya mau tanya, minimal tangan kanan? Apa saudara mau tiup? Nah, itulah kenapa Tuhan utus seseorang kepada dirimu untuk menyalibkan dirimu. Karena kita nggak bisa mati di kayu salib, mati sendiri, kita butuh orang lain. Dan ini dengarkan ini, hebatnya Tuhan itu ya. Saya mau tanya, saudara itu akan terluka. Saya mau tanya, siapa di sini yang pernah terluka sama Osama bin Laden? Ada nggak? Hah? Ada? Atau siapa yang pernah sangat terluka sama Ambrosi Imam Samudra?
Nggak ada ya. Tapi kalau yang menyakiti suami kita, istri kita, aduh rasanya sakit. Bener nggak ya? Hah? Loh hebat loh, denger ya. Itu kalau orang dekat yang menyakiti kita, itu sakitnya berasa, bener ya? Bener nggak? Nah kenapa Tuhan nggak suruh orang jauh, tapi kenapa Tuhan izinkan orang dekat? Nah Tuhan itu menganut hukum ekonomi. Satu, kalau orang jauh butuh transport dan butuh persembahan kasih. Mahal, mesti nyiapin hotel, nyiapin makan. Tapi kalau orang dekat sudah ndak perlu transport. Betul nggak? Ya, makanya sakitnya itu berasa. Duh, mau belajar makanya nama prinsipnya prinsip penderitaan. Masih mau terus? Masih mau terus? Hah? Karena tanpa sakit kita tidak bisa memberi pengampunan. Ya, jadi ingat ya, salib, apa artinya salib? Tempat kita mati. Dan waktu orang lain menyalibkan orang dekat itu, waduh sakitnya saudara. Makanya Alkitab itu kasih nubuatan begini, Yudas itu dikasih nubuatan begini. Seorang sahabat yang mengangkat tumitnya kepada Yesus. Itu sakit bener itu. Bener loh. Kalau orang dekat itu yang menyakiti, apalagi pasangan kita, aduh sakitnya enggak ketulungan saudara. Makanya kalau enggak cepet-cepet bikin beres, jangan-jangan enggak tahan. Kalau sampai enggak tahan katanya, kayak cerita di sono, terus bilang begini, kata orang Jawa, pegatan wae ya. Aduh enggak enak. Karena memang sakit sekali. Tapi justru kita belajar, saudara waktu sudah sakit, saudara bisa rema kayak apa sakitnya Yesus, betul gak? Nah ingat ini alat yang Tuhan kirim, Tuhan izinkan, memang untuk disalib itu butuh orang lain, untuk kita mati di kayu salib butuh orang lain. Nah itu sebabnya ingat kebenaran yang ketiga. Apa kebenaran yang ketiga dibilang? Tuhan sangat tertarik dengan sakit hati, kenapa? Karena sebentar lagi saya dan saudara akan naik kelas. Tuhan mau bawa hidup kita ini next level lagi. Tapi Tuhan tidak mungkin bawa kita next level kalau kita tidak berkemenangan dulu. Untuk meningkat ini mesti ada tesnya. Ada ujiannya. Nah, waduh kalau karakternya itu sudah kuat, waduh itu Tuhan yang mau itu. Yang keempat, kebenarannya apa? Orang yang menyakiti, orang yang membutuhkan perhatian. Makanya karena dia butuh perhatian, saudara kirim apa tadi? Kirim apa tadi? Parcel. Ingat loh, ingat gini loh. Kata ayat Alkitab Tuhan berkata begini, firman Tuhan begini. Bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging. Jadi kalau ini sampai Dedi Tuhan pakai menyakiti saya, saudara mesti ingat, dia bukan musuh saya. Jadi mestinya nih kita nih, kalau katanya kalau saya disakiti diri mestinya gini, datengin dia terus kita bilang gini, terima kasih ya Ded, kamu sudah dipakai Tuhan memperhalus karakter saya. Nanti sore makan bakso bareng saya yang bayarin. Mestinya gitu, menang kita. Betul nggak? Karena melihat orang yang menyakiti itu alat yang diizinkan tuh Tuhan. Tapi kadang-kadang kan kita salah. Kita suka lihat dia ini malah musuh. Waktu kita lihat dia musuh kita, gagal itu sekolah karakter itu. Nah kalau gagal sekolah karakter diapain? Hah? Di hair lagi. Nggak capek di hair terus? Hah? Capek nggak hair melulu? Capek lah ya. Makanya cukup sekali saja, jangan banyak hairnya ya. Karena biasanya makin hair itu makin sakit. Makanya saudara lihat coba orang yang sombong, itu diajarnya itu makin sakit. Saya pernah bina orang yang sangat sombong, sangat keras hidupnya. Saya lihat hajaran Tuhan juga sangat keras sama dia. Kenapa? Semakin keras itu saya lihat tuh ya. Kan saya waktu membangun itu saya lihat,
mau dibikin pondasi itu kan batunya itu gede-gede. Sehingga tukang itu mesti membelah dulu supaya sesuai bisa masuk gitu. Itu wajar, semakin keras batunya, si tukangnya itu makin genjot. Semakin keras, semakin sakit. Tapi coba, kalau hatimu selembut tepung, butuh ngoyo dong? Enggak kan? Ya pencet gitu aja udah jadi ya. Betul nggak? Jadi jangan kelewat sombongnya. Nah ingat, orang yang menyakiti kamu itu, orang yang diizinkan Tuhan itu orang yang butuh perhatian. Makanya saudara-saudara mesti ingat, oh ya, ini bukan musuh saya. Karena musuh saya bukan darah dan daging. Karena dia butuh perhatian, tanyain dong. Tanyain sama dia. Kenapa sih kamu lihat? Butuh modal ya? Gitu. Waktu ditanyain butuh modal, kamu jawab apa? Hah? Kamu kan jawab, iya. Kita jawab aja. Pergilah ke BCA, ke Bank Niaga. Nah, jadi ingat, orang yang menyakiti butuh perhatian. Jangan salah. Nah, berikutnya, kebenaran yang kelima. Semua ada ayatnya, ayat nanti saudara bisa baca. Orang yang menyakiti, nah, kepahitan atau rasa ingin membalas itu adalah, ingat, itu bukan hak kita. Itu pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Nah, ingat itu. Karena kalau kita sudah balas, berarti Tuhan tidak balas lagi karena kita sudah balas kok. Tuhan tidak melakukan sesuatu karena udah saudara yang lakukan sesuatu. Yang keenam, orang yang menyakiti, kalau dia nggak bertobat juga, itu pasti dihukum Tuhan juga. Itu urusan Tuhan itu. Tapi saudara, seandainya lah kebenaran 1-6 saudara lupa, minimal saudara ingat yang ketujuh ini. Kebenaran yang ketujuh ini. Apa kebenaran yang 7? Jika kita tidak mengampuni, Allah juga tidak mengampuni kita. Ini kan yang paling fatal kan? Fatal ini. Udah. Kalau saudara sampai dari 7 kebenaran tentang pengampunan ini, 6 lupa. Tolong yang ke-7 ini jangan lupa. Kalau sampai yang ke-7 ini gak sembuh juga, memang kerinduan kita tidak masuk surga. Saya tadi cerita itu ya, orang yang keras. Saking dia pahitnya gak mau sembuh. Dia ini pahitnya sama pendeta. Aduh, dia sampai ngomong sama saya, ngomong gini, Pak Oniel, sudah gak usah ajarin saya. Saya akan kejar pendeta itu. Dia lari ke neraka sekalipun saya akan kejar, katanya. Saking pahitnya loh. Sampai ke neraka mau dikejar. Memang kalau yang nyakiti pendeta tuh sakit banget ya jemaat ya. Kalau Pak Andi yang nyakitin kamu sakit banget nggak? Sakit banget ya. Sampai saking sakitnya Alkitab sampai jatuh-jatuh. Aduh, tapi tolong jangan keras-keras, jangan sampai ngomong ini, kamu lari ke neraka, gue kejar. Wah, itu arti saya bilang orang ini mau ke neraka ini. Tapi benarlah, kalau kita tidak mau mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni. Kalau Tuhan tidak ampuni, di mana kita? Berat. Betul enggak? Nah, makanya saya balik lagi ke atas sekarang. Apa sih sebetulnya pengertian definisi pengampunan itu? Nah, definisi pengampunan kan gini kan? Membersihkan ingatan-ingatan buruk yang menyakitkan, serta menyerahkan hak pembalasan kepada Tuhan. Nah, mengujinya saudara itu sudah sembuh atau belum, sudah mengampuni atau tidak, ujiannya itu begini. Kita itu waktu disakiti kan masalahnya itu gak bisa lupa ya. Jadi umpamanya saudara ditempeleng gitu. Ditempelengnya ini gak bisa lupa. Tapi begini saudara, kalau saudara sudah mengampuni, waktu ingat peristiwa itu, hatimu sudah gak sakit. Kalau kamu ketemu sama orang yang nempeleng kamu sudah tidak sakit. Itu artinya sudah mengampuni. Tapi kalau gini saudara, ini ada orang, aku sudah ngampuni. Tapi begitu seseorang ngomong nama dia, orang yang menyakiti kamu, kalau respon begini, dia lagi disebut. Sudah mengampuni belum? Belum, berarti di hatimu masih simpan sesuatu. Mengampuni itu definisinya membersihkan apa? Ingatan-ingatan buruk yang menyakitkan, serta menyerahkan hak pembalasan kepada Tuhan. Tidak bisa lupa, tetapi
waktu ingat sudah hatinya sudah tidak sakit lagi. Ya, artinya sudah mengampuni, sudah sembuh. Nah, di perumpamaan itu saudara, tadi Matius 18, itu kan dibilang begini, karena orang itu tidak mau mengampuni, kan akhirnya semua hutangnya diperhitungkan kembali kan, gitu kan, oleh tuannya. Yang paling ngeri itu gini, diserahkan ke algojo. Wah, algojo itu kalau sekarang itu gini kira-kira, diserahkan ke debt collector. Saudara emang enak, saudara tiap hari digempur sama debt collector sampai lunas itu enak gak? Nggak enak, diajar terus. Mungkin saudara hari ini gak mau bayar, diajar lagi terus tiap hari hidupnya diajar. Makanya coba lihat dalam kehidupan orang yang tidak mengampuni. Saudara akan lihat hidupnya itu remuk, habis diajar oleh debt collector. Itu enggak kelihatan itu debt collectornya itu, tapi nyata itu akibatnya dalam kehidupan itu. Itu sebabnya jangan keraskan hatimu kata firman Tuhan, tapi apa? Ayo mengampuni. Amin. Mau mengampuni? Mau mengampuni? Nah, hari ini coba mungkin ada dalam kehidupan kita yang sampai hari ini engkau masih terluka dan sakit kepada seseorang. Hari ini lepaskanlah pengampunan supaya hidupmu merdeka. Amin. Yuk tundukkan kepala, yuk kita berdoa.